pers movement. ya, Ya. gimana maksudnya pergeseran gimana? Iya, mungkin pers itu kan sebenarnya adalah perwakilan masyarakat ya. Kalau di zaman dulu, di dalam zaman otoriter, pers dijadikan sebagai media untuk melawan otoritarianisme. Tapi di era reformasi, saat ini gitu kan, media justru berubah fungsinya menjadi sebuah kekuatan politik ya. Jadi kalau ada unsur-unsur itu tuh misalkan ada state, salah satunya adalah media ya. Kalau dulu tuh mahasiswa, sekarang tuh media yang menjadi salah satu kekuatan yang dipertimbangkan bisa mempengaruhi situasi kondisi sebuah negara gitu. Jadi kalau media ini sudah dipegang, nanti yang lain juga akan lewat gitu. Silakan. Terkait dengan fungsi pers, pers tadi misal bertugas untuk meliput, mewawancarai gitu ya, mencari narasumber, menggali isu gitu, dan menyajikan berita dan informasi kepada seluas-luasnya masyarakat karena itu bisa pasti. Kemudian terkait dengan sebuah perusahaan yang tadi fungsi pers itu sendiri saya kira tetap sama, fungsi pers tetap menjaga. Jadi secara realitas sebenarnya dinamis ya, dinamis ya bisa berubah kapanpun gitu. Tadi kita ininya gampangnya gini, semakin banyak industri pers tentu saja menjadi catatan juga, maksudnya semakin karena akhirnya persaingannya semakin banyak gitu ya, jadi semakin banyak juga pilihan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi, sehingga sifat dari informasi itu tidak tunggal diberitakan oleh pemerintah tapi diberitakan oleh media-media yang lain. Tapi sifat dari fungsinya tuh saya bilang dinamis karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Barangkali penguasa-penguasa media yang juga politisi ternyata bagian dari pemerintah dan kemudian akhirnya disamaratakan secara pemberitaannya. Tapi itu semua tetap dibatasi oleh adanya undang-undang pers, ada dewan pers dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap sama, tetap mengkritisi sesuatu, mempersoalkan kebijakan gitu, mempertanyakan terkait dengan ya kebijakan-kebijakan misalnya pemerintah dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap itu sih. Oke, jadi semakin banyak media justru semakin bagus ya, Di ya? Harusnya semakin bagus, semakin demokratis. Dan tadi juga disampaikan bahwa nanti informasi yang didapatkan itu menjadi informasi yang tidak tunggal ya, sehingga bisa dipilih-pilih dan dibandingkan gitu. Betul. Ya kira-kira ya. Oke, berarti terkait dengan fungsi media sebenarnya masih sama, yaitu sifatnya dinamis ya, mengikuti perkembangan zaman. Iya, ya kita haraplah supaya media tetap bisa menjaga independensinya gitu dengan satu dan lain hal lah gitu. Tapi benernya banyak lah alasan-alasan kenapa misalnya media tetap tetap bisa menjaga itunya tadi, karena misalnya dijaga adanya undang-undang dan lain sebagainya, sehingga pemberitaannya itu ya itu pemberitaan terbot dan lain sebagainya. Oke, Ardi, menarik. Nah, selanjutnya nih, Di. Ini mungkin yang sering kita dengar di media, yaitu terkait fenomena buzzer ya. Fenomena buzzer dan berita hoax ini. Ini gimana menurut pandangan Ardi sebagai seorang jurnalis? Kira-kira siapa sih yang menjadi buzzer itu? Dan mengapa mereka melakukan itu gitu? Apakah mereka berasal dari kalangan jurnalis atau justru non jurnalis gitu? Ya sebenarnya saya bingung menjawabnya karena buzzer
bisa diartikan apa ya? Saya ini aja ya menafsirkannya secara asal aja gitu. Oke. Ya sekelompok orang gitu yang berupaya untuk apa namanya melakukan sesuatu dalam hal misalnya ya mengengagement sesuatu gitu Ya. atau juga ya supaya naik apa informasinya naik ke permukaan kemudian menjadi pembicaraan publik dan lain sebagainya. Berbeda halnya misal dengan hal yang mendasar yang dibedakan antara buzzer dengan jurnalis ya tentu saja tadi jurnalis dilengkapi dengan berbagai macam kelengkapan infrastruktur mulai dari aturan, undang-undang dan lain sebagainya termasuk untuk bisa mendirikan sebuah institusi pers memang bebas gitu tapi tetap harus mengikuti aturan yang berlaku paling tidak terdaftar di Dewan Pers juga jadi menjalankan kerja-kerja jurnalistik gitu. Kalau buzzer kan ya saya tidak terlalu paham gitu mungkin karena tujuan utamanya adalah apa namanya ya mengengagement sesuatu supaya menjadi perbincangan publik, mengagenda settingkan sesuatu. Jadi sengaja melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu gitu. Kalau kita kan hanya untuk menyebarkan informasi, tapi buzzer punya pilihan informasi mana yang mau dikedepankan, isu mana yang mau digoreng, ya kan, yang tujuan utamanya banyak gitu, salah satu ya banyak untuk menaikkan popularitas seseorang, untuk ya menjatuhkan nama baik seseorang gitu, untuk ya banyak hal lah gitu. Tapi itulah perbedaan mendasar antara kemudian hoax itu kan sebenarnya tadi berita yang tidak benar gitu. Berbeda dengan misalnya seorang jurnalis yang menulis berita yang keliru atau salah gitu. Nah, itu kan tidak termasuk hoax gitu. Kenapa? Karena ya tadi kekeliruan itu kan lebih ke human error kan. Kalau hoax itu kan dibuat pekerjaan memang pengen bener buat berita bohong gitu. Tapi seorang jurnalis tentu saja membuat informasi dan berita tujuannya adalah benar terlepas nantinya dia menulis ada salah dan lain sebagainya itu adalah human error yang juga dilindungi sama undang-undang pers gitu yang nantinya yang kaitannya dengan karya jurnalistik gitu itu dilindungi banget terkait dengan hak jawab gitu kepada dan sebagainya. Jadi infrastrukturnya lengkap sementara buzzer dibuat dengan tujuan tertentu dan bisa memilih mana yang mau diangkat isunya gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa pers itu sebenarnya bebas namun juga bertanggung jawab gitu ya. Dan buzzer itu memang punya agenda setting tertentu, yang mungkin salah satunya adalah mengelola isu ya. Isu yang tren sekarang apa, dan kepentingannya apa. Kalau misalkan menguntungkan ya dihajar aja. Misalkan soal banjir ya. Kemarin kan rame ya banjir. Udah mulai buzzer-buzzer keluar untuk menyerang salah satu tokoh gitu ya. Iya. Ya tadi makanya yang bisa membedakan itu adalah sih kalau ya buzzer kan bermainnya wilayahnya adalah wilayah media sosial, bermainnya dengan anonim, tentu saja tidak bertanggung jawab. Artinya dia tidak bisa menampilkan siapa kelaminnya, siapa namanya, orangnya siapa gitu. Jadi tidak ada tanggung jawab sosial di situ. Nah itu yang harus hati-hati. Kadang kerap kali pemberitaan-pemberitaan yang kita naikkan atau kita buat kita sajikan kepada masyarakat juga digunakan untuk melawan atau menjadi apa ya menjadi peluru bagi mereka untuk melawan kalangan tertentu gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri buat kita gitu. Tujuan kita memberitakan ini sebenarnya benar gitu tapi kerap kali di screenshot kemudian disalahgunakan ya dengan menarasikan sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka padahal maksud kita bukan itu sebenarnya gitu. Oke. Nah, terkait fenomena itu tadi pembelokan isi berita. Pernah kejadian nggak, Ardi sebagai jurnalis? Beritanya dibelokkan gitu? So far sejauh ini saya belum pernah sih aman-aman aja, tapi kemarin sempat dilaporin sama apa ya? Enggak, kalau ini bukan buzzer. Kemarin tuh sempat dilaporin karena dinilai beritanya tidak berimbang sama pemerintah Pemprov. Oh, terus langkah apa yang dilakukan? Tapi untungnya ya jadi waktu itu saya buat berita itu kan dia punya program membuat patung-patung atau ikon luar negeri itu kayak itu di ruang publik gitu di pusat kotanya gitu. Alasannya untuk menarik wisatawan dan lain sebagainya. Saya tentu saja menghubungi seorang yang karena seorang jurnalis
boleh mewakili sendiri, itu saya tentu saja memfollow up isu itu ke apa namanya ya ke ahlinya gitu ya, yang komentar itu bahwa program yang dikeluarkan oleh apa ya dinilai krisis budaya, dinilai tidak ada gunanya, dinilai sebagai sampah visual karena itu membuktikan bahwa perang budayawan tidak terlibat di situ, bahwa pemerintah tidak